Oke, selamat siang semuanya. Kita berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas. Yuk kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan syukur kami terima kasih kepadamu Tuhan untuk anak-anak kelas 9. Hari ini akan ikuti kembali pelajaran agama. Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga sampai tamatnya. Sehingga berjalan dengan baik. Tuhan berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan juga berkati orang tua mereka yang bekerja, yang berusaha, yang melakukan aktivitas. Menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberkati kami semua dalam keadaan sehat dan kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, dinyalakan videonya karena kita ingin bahas ini ya. Nah, untuk kali ini Sir sambil masuk ke dalam, kenapa tangan kamu San? Jatuh? Itu tangan kamu ada biru-birunya apa? Coba angkat tanganmu itu pakai biru, pakai bantal atau pakai apa? yang satu lagi. Oh. Oke, kita masuk ke dalam materi kita ya, tapi Sir ajarkan dulu bagaimana kita menggunakan forum ya, forum di Classroom. Oke, Sir share ini. Oke. Oke, udah kelihatan ya? Ya. Kelihatan ya? Nah, di kelas 9 nanti di classroom-nya itu ya, kalau kalian lihat di tugas ya, di tugas kelasnya, itu kan punya kalian kalau di handphone ada di bawah tugas kelasnya. Nah, saat kalian cari, itu kan ada materi nih. Ya, ada materi utamanya seperti ini. Ya. Tapi kita mau bahas mengenai forumnya. Ya, ini di materi 09 bab 4. Ya. 09 bab 4. Nah, berarti kita cari nih 09A ini ya. Ini yang terbaru nih, materi bab 4. Nah, di forum ini kalian klik ya, forum. Tinggal diklik di sini. Nah, di sini kita nanti akan masuk ke dalam pembahasan diskusi-diskusi ya. Kalau nanti ada pelajaran diskusi, berarti kita masuk di forum ini. Contohnya, misalkan hari ini kita belajar bab 4. Oke, bab 4. Nah, ini temanya dan ayat pokoknya. Oke, Oke, yuk sekarang kalian bisa buka di classroom-nya dan ketikkan ya kata siap. Oke, coba buka di classroom-nya, terus komen di punyanya Sir. Ya, ketikkan kata siap. Oke, buka di classroom-nya, di materinya. Oke. Udah bisa masuk di classroom. Cari materinya yang 09. Terus diketik. Katanya siap. Udah. Mana belum masuk nih. Di reload. Ya. Biasanya langsung nggak reload, dia langsung. Karena kan ini chatting. Oke, kita tunggu dulu. Oke, siap. Mana punyanya Nathanael? Oke. Nathanael belum. Oke, kita tunggu Nathanael. Udah bisa belum Nathanael gunain forum? Oke, mana? Kenapa, Pak? Hah? Kenapa Nathanael? Ya. Ya, masuk ke di forum materi 09, ketik aja siap gitu di komennya. Oke. Sudah?
Oke, kelas 7 sih udah belajar tadi. Gunain buat kita diskusi di materi. Soalnya kalau di sekolah kan enak kita diskusi di kelas sambil ngobrol ya. Seperti itu. Nanti kita ada pokok pembahasan, kita berdiskusi. Mana Nathanael? Belum ya? Bisa nggak Nathanael? Oke, sip. Oke, Nathanael udah. Nah, di pembahasan ini, ya di classroom ini, misalkan Sir tanya gitu ya, bertanya seperti ini nih. Ya, misalkan kalau Sir jawab, ya seperti kita chatting itu, dia ada ini yang namanya balas komentar. Jadi supaya komentarnya itu tidak terputus dengan pertanyaan. Misalkan kayak Sandi nih mengirim ketikan kata siap. Nah, Sir balas ya klik ini yang tanda panah ini oke. Nah, Sir misalnya balas dengan kata oke. Nah, seperti ini ya. Jadi dia tidak akan lari dari konteks yang akan ditanyakan. Jadi bukan buat tulisan-tulisan lagi. Ya, jadi kita udah tahu seperti itu. Ya, ini nanti untuk kita forum diskusi ya. Kalau nanti ada forum diskusi, chat, jadi ini akan terekam di materi classroom-nya. Ya, seperti itu. Oke. Sepertinya ini. Oke. Kita stop. Oke, sekarang kita masuk ke Zoom lagi. Yuk videonya. Nah, pada materi di bab 4, ya, sebelum masuk ke materi bab 4, kalian minggu depan kita ulangan di bab 3. Nah, itu sejarahnya panjang-panjang tuh, ya. Jadi kalian yang belum ngumpulin tugas, ya, Sandi udah bisa belum kirimin videonya? Belum, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nanti tinggal kamu kirim aja apa gitu ya, supaya langsung ada penilaiannya nanti. Kan kamu udah kirim ke WA. Oke, di bab keempat ini kita akan membahas tentang gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Ya, jadi kita di sini melihat bahwa banyak pelayanan-pelayanan sosial yang dilakukan oleh gereja. Ya mungkin kalian pernah lihat ya ada pembagian sembako, Kak. Ya layaknya orang-orang yang memberikan apa istilahnya bantuan sosial. Nah, misalnya ada bencana banjir, kebakaran, bencana alam dan sebagainya, gereja pun juga mengambil bagian dalam hal pelayanan sosial. Misalnya membantu anak yatim piatu, terus membantu segala macam yang diperlukan yang memang benar-benar memerlukan ya kebutuhan yang memang keperluan. Nah, gereja hadir di situ untuk memberikan pelayanan sosial juga. Ya, memang ada beberapa gereja yang sudah mapan, yang sudah bisa ya untuk memberikan bantuan sosial pelayanan sosialnya dengan nama diakonia tadi. Ya, seperti kita pelajari yang minggu kemarin diakonia. Ya, jadi bisa ada pelayanan-pelayanan sosial seperti itu. Nah, di pokok pembahasan bab 4 ini juga kita juga belajar bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya yaitu diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelayanan dan kepedulian kita terhadap orang lain tanpa membeda-bedakan. Ya begitu Nathanael maupun Sandi atau teman-teman yang lain, ya kita diajarkan untuk ada rasa empati, rasa kepedulian di dalam kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Bukan hanya gereja secara gedung, karena yang seperti kita pelajari bahwa gereja yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Ya, jadi gereja diri kita yang harus ada rasa empati, yang punya perasaan bersifat sosial karena manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, di sini juga kita belajar untuk tindakan-tindakan kita ya baik gereja maupun diri kita sendiri ya mengenai hal-hal yang harus bijaksana, berpotensi membangkitkan sesuatu yang bermanfaat, yang positif. Bukannya berarti kita sebagai gereja menjadi tidak kurang bijaksana atau berpotensi malah kontroversi atau membuat sesuatu yang bikin gaduh. Nah, itu tidak
tidak sangat disarankan, ya jangan sampai itu membuat kegaduhan di dalam lingkungan masyarakat. Gereja itu harus menjadi kasih yang besar yang sesuai dengan ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, jadi di sini nanti kita akan menyusun ya program-program pelayanan dari masyarakat, ya kita sebagai anak muda, remaja di gereja, atau dimanapun kalian berada di sekolah, ya karena masih muda. Nah, rasa kepedulian empati sosialnya itu kita akan berdiskusi. Kenapa sih ya kita sebagai generasi muda harus mempunyai rasa peduli dari sejak awal? Ya, nanti seperti itu. Nah, kita di pendahuluan ini di bab 4 ini kita akan belajar ya bagaimana ini mukanya pada kemana ini? Mukanya dong. Nah, Mbak, jangan di situ. Nanti kamu main game kan saya nggak tahu. Nah, kalau begini kan kelihatan mukanya saya tahu kamu lagi main game apa lagi tidur. Ya kan, apa malas dengerin. Kan paling malas dengerin guru ceramah kan. Nah, jadi supaya kalian walaupun ya di rumah belajar BDR, belajar dari rumah, ya bukan berarti kalian seenaknya di rumah, tetap dipantau di dalam rekaman ini kalian mesti kelihatan videonya. Karena memang aktivitasnya benar-benar belajar. Oke, kita lanjut. Di pelajaran ini kita melihat ya untuk rasa tanggung jawab. Ya, rasa tanggung jawab kita. Apakah benar-benar kita sudah memiliki rasa tanggung jawab untuk kita peduli terhadap lingkungan kita? Karena di bab 4 ini gereja yang bersaksi. Jadi kita yang bersaksi dan melayani dunia ya dengan cara hal-hal yang sosial. Kalau kita ikut di lingkungan RT atau di lingkungan RW sebagai anak-anak muda yang peduli, misalnya kerja bakti atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kita bisa ikut, nah silakan kalian ikutkan. Nah seperti itu. Jadi ada tindakan-tindakan sosial dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita harus menjadi saksi ya di tengah-tengah lingkungan yang kita di mana kita tinggal. Ya, jadi kesaksian itu sangat penting bagi dalam kehidupan kita untuk bukan mencari nama ya, bukan mencari nama atau kita ingin menjadikan orang lain Kristen dengan kita melakukan aksi sosial apa bagi-bagi sembako itu. Ya, videonya dinyalakan. Kenapa videonya kalau nggak dinyalakan? Ya, jadi hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan. Jadi kita membagikan sifat-sifatnya sosial, bagi-bagi sembako itu, atau kita melakukan aksi sosial, bukan berarti kita harus mengkristenisasi, mengajak mereka untuk menjadi orang Kristen, atau itu salah besar persepsi seperti itu, atau kita cari nama untuk kepentingan kita sendiri, bukan. Kita hanya peduli, ada rasa empati yang dibangun di sana, ada rasa kasih yang dibangun di sana. Ya, jadi seperti itu. Banyak beberapa gereja yang sudah melakukan juga seperti itu. Jadi kita bisa mendiskusikan nanti kegiatan-kegiatan apa yang di masa pandemi ini yang bisa membangun empati, ya rasa kepedulian kamu. Ya mungkin kamu mau bagi-bagi bagi-bagi masker atau apa, nah di situ. Atau kalian cuek aja masa bodoh dengan kegiatan-kegiatan seperti yang ada di luaran sana. Ya, tapi kita mau belajar, dibangun ya dengan rasa empati kita. Jadi gereja bukan, walaupun kita memberikan sosial, berarti gereja juga bukan merupakan badan sosial yang semuanya ada orang minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, kita memberikan. Bukan seperti itu. Gereja sifatnya hanya memberikan ya sebagian ya kecil ya berperan aktif di dalam negara ini untuk menjadi wadah ya untuk memberikan bantuan-bantuan sosial, mungkin dimulai dari lingkungan gereja, lingkungan masyarakat yang ada. Ya bukan berarti semua kebutuhan masyarakat di Indonesia ini gereja yang menjadi tanggung jawab, tidak. Tapi ada negara yang di sana yang bertanggung jawab, ada kementerian sosial yang bertanggung jawab di sana. Jadi apakah di dalam kehidupan kita yang sekali ini kita belajar tentang membangun empati, ya rasa sosial kita dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Kita peduli nggak sama saudara kita? Kita peduli nggak sama lingkungan kita? Nah, seperti itu. Ya, kalau sama diri sendiri pasti kalian peduli. Mungkin ada yang beberapa anak nggak peduli sama dirinya sendiri. Contohnya kayak sekarang, mau belajar. Ya kan?
belajar agama atau belajar pelajaran yang lain, sekolah, kalian udah nggak peduli, masa bodoh. Ya buktinya yang hadir hari ini cuma 2 orang, yang lainnya nggak tahu. Peduli dengan pendidikan atau peduli dengan permainan game atau yang mengasihkan bagi mereka, mungkin ini belajar menjenuhkan, ya sampai ada kejadian yang seperti Sir bilang, ya saking bosennya dia belajar daring, ya melakukan kebodohan-kebodohan hingga dia gantung diri, ya pergi ke pantai, hilang. Nah, banyak tuh seperti itu. Jangan sampai ya kebosanan-kebosanan kalian ya dialihkan dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, kita bisa mendiskusikannya. Jadilah remaja yang benar-benar memiliki nilai yang baik, yang positif, ya karena kalian masih muda, masih banyak hal-hal positif yang bisa kalian lakukan, seperti itu. Nah, ingat ya di bab keempat ini materi penjelasannya menjadi gereja yang bersaksi dan menjadi gereja yang mau melayani dunia, ya dengan cara membangun empati sosial kita, dengan cara membagikan sifat-sifat sosial dalam kehidupan kita, seperti itu. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, ya di dalam materi pembahasan pendalamannya, nah ini penjelasan di awal-awal. Ya, sekali lagi saya ingin tekankan bahwa di sini kita diharuskan membangun dulu empati kita. Ya, sifat-sifat sosial kita dibangun dulu. Benar nggak kita peduli sama saudara kita? Benar nggak kita peduli dengan keluarga kita? Atau kita masa bodoh? Ya, atau kita cuek dengan keluarga kita? Atau kita cuek dengan lingkungan kita? Nah, itu yang harus kita bangun dulu ya dari sekarang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Enggak ada. Oke, kalau nggak ada, ingat minggu depan kita ulangan bab 3. Ya, harap diperhatikan. Pelajaran bab 3-nya bisa dilihat di materi-materi pelajaran bab 3. Ya, jadi minggu depan kita ulangan. Oke, seperti itu aja. Nanti Sandi berdoa tutup sesi kali ini. Saya berdoa, Pak. Iya, berdoa. Sekarang. Besok. Oke. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini kami bisa bertemu Tuhan. Kami sudah selesai belajar agama Tuhan. Berkati kami Tuhan. Materi-materinya Tuhan yang sudah diberitahukan ke kami Tuhan. Bisa diingat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, ingat ya. Belajar kita tadi udah di classroom untuk menggunakan forum. Ya, jadi gunakan nanti kita semua belajar dari classroom. Kita aktifin di classroom-nya. Oke, seperti itu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat belajar di materi-materi yang ada dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.